yang dinilai telah menyebut buruh sebagai beban negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kehidupan, tentu sering sekali kita menjumpai bahkan mengalami konflik or problem. Akan tetapi, sedikit dari kita yang paham apa itu konflik. Hello everyone, saya Nadia Utami dengan NIM 2323440006, mahasiswa filsafat semester 5. Jadi di sini saya akan mengupas sekilas mengenai what that's konflik. Konflik itu apa sih? Jadi kita akan membahas mengenai konflik dulu teman-teman. Karena sedikit sekali orang yang mengetahui apa itu konflik meskipun mereka seringkali menghadapi konflik. Jadi, konflik itu adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang terjadi baik itu antar individu atau kelompok. Nah teman-teman, konflik itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya faktor kepentingan. Yang kedua, adanya faktor perbedaan. Entah itu perbedaan nilai, perbedaan budaya, serta perbedaan ekonomi. Next, apa saja sih macam-macam konflik? Nah, konflik itu dibagi menjadi beberapa jenis atau macam atau kelompok lah ya gitu bahasanya. Nah, konflik itu ada yang namanya konflik individu, yaitu konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok. Yang ketiga konflik antar politik, sama yang terakhir yaitu konflik budaya. Dan serta masih banyak lagi konflik-konflik yang ada di dunia. Jadi kita sudah mengetahui apa itu konflik dan macam-macam konflik. Sekarang kita juga harus tahu teman-teman, bagaimana sih cara kita menyelesaikan ketika kita memiliki atau menghadapi konflik. Untuk teman-teman, ketika kita tidak bisa menyelesaikan konflik dengan cara berdiskusi, yaitu negosiasi, kompromi, dan komunikasi, kita bisa melakukan plan yang ketiga, yaitu ketika kita memiliki masalah yang sudah di puncak atau klimaks, sudah tidak bisa kita tangani lagi, sudah tidak bisa kita hadapi lagi karena adanya unsur yang mungkin agak sedikit keras, contohnya seperti kekerasan pada fisik atau kekerasan pada seksual, maka kita harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak yang benar-benar memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan masalah kita tadi. Nah, yang paling penting teman-teman untuk menyelesaikan konflik adalah bagaimana cara kita memanajemen emosional kita. Karena menurut saya, ketika kita mampu berpikir jernih dengan hati yang tenang tadi, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Karena menurut saya, emosi adalah tombak utama terjadinya konflik. Dan emosi juga adalah ukuran pertama untuk menyelesaikan konflik. Nah, contohnya ketika kita memiliki masalah, ketika kita merasa kita ini sedang diadu domba, sebenarnya kita tidak harus langsung meluapkan emosi kita itu dengan emosi marah. Kita bisa melakukan dengan komunikasi yang baik. Kita tanyakan dulu kepada orang yang bersangkutan apa maksudnya dia melakukan itu kepada kita, dia mengadu domba kita sama teman kita atau dengan orang lain seperti itu. Nah, maka dari situ nanti kita akan menemukan jalan yang lebih efektif dan tepat untuk menyelesaikan konflik. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tidak ada yang buruk itu sepenuhnya buruk. Akan tetapi terkadang tanpa kita sadari dari hal buruk kita akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Contohnya ketika kita mampu menghadapi masalah kita atau kita mampu menyelesaikan konflik kita, maka tanpa kita sadari kita telah terlahir baru lagi dengan menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih mengutamakan sikap saling menghargai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mengupas sekilas tentang what that's konflik. Saya Nadia Utami, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.